Jujur ya, sebelum nikah tuh sebenarnya aku takut banget. Takut kenapa? Ya, takut salah pilih orang, takut kebahagia. Nah terus sekarang gimana? Ternyata lebih serem daripada yang aku bayangin. Serius? Halo, kembali lagi di channelnya Mila dan Ovi. Ovi. Kita mulai lagi nih untuk ngobrol-ngobrol santai, bahas-bahas santai tentang hal-hal yang ingin kita sharingkan lewat obrolan ini. Oh iya, dulu aku sebelum nikah tuh sebenarnya banyak takutnya, terutama takut dalam hal-hal dimana aku takut kayak hobiku nanti nggak disupport, terus takut kayak waktunya nggak leluasa karena kan orang nikah tuh kata orang bilang kan nikah tuh terpenjara gitu ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, terus juga kita kayak nggak punya waktu untuk diri kita sendiri dan teman-teman gitu, jadi fokus kita tuh hanya ke pasangan aja gitu atau ke keluarga aja gitu. Tapi menurut Mila gimana, kalau yang Mila rasain gimana tuh sebelum nikah, kita perasaannya sama nggak sih atau gimana? Udah pasti bakal ada bedanya ya sebelum dan sesudah nikah. Tapi kalau yang aku rasain ya mungkin jadi lebih punya banyak batasan lah gitu. Tapi batasannya ini juga nggak yang bikin jadi kayak kita kehilangan hobi kita, kesenangan kita, enggak sih. Tergantung pasangannya juga kali ya. Kalau aku sih ngerasa aku tidak membatasi untuk hobinya Ovi juga tidak membatasi hobinya aku. Yang membatasi kita adalah jam kerja Jam kita. kerja kita, betul. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya dari ketakutan-ketakutan aku ya, terutama sebelum nikah tuh, kalau kita nyari orang tepat, kita udah bisa setidaknya menilai orang itu, sedikit mengenal orang itu, ya insya Allah sih semuanya jadi ketakutan itu akhirnya nggak ada. Karena alhamdulillah setelah kita jalan nikah ini udah berapa bulan nih? Udah 11 bulan ya. Udah Iya. hampir setahun. Ya alhamdulillah hobinya malah disupport, terus ketika mau ketemu temen juga disupport, karena ya balik lagi kita percaya bahwa kita itu makhluk sosial gitu, nggak hanya kita menghabiskan waktu berdua saja, nanti ketika punya anak cuma bertiga aja atau berempat. Oh iya, ada satu lagi ketambahan. Kita sama-sama orangnya ekstrovert. Ya itu juga sama-sama orangnya ekstrovert, jadi kalau cuma berdua atau cuma sendiri Yang itu ada energi kayak kita habis. energinya habis. Jadi bareng sama Mila nih alhamdulillah support juga gitu, kalau aku lagi pingin olahraga nih sama teman-teman pulang kerja masih disupport, bahkan juga alat-alatnya juga sering disupport gitu ya, kayak biar yang penting safety-nya terjaga gitu, kayak contoh sepatu dan lain-lain. Dan alhamdulillah sih ketakutan aku terutama yang tadi aku bilang itu nggak terjadi, walaupun sempet dulu Mila itu pernah bilang kalau nanti udah nikah pokoknya jangan naik naik gunung lagi lah gitu. Ternyata malah aku nyampe naik gunung. Sekarang malah Iya. pengen naik gunung terus alhamdulillah, karena waktu itu aku coba ajak gitu ke gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi. Waktu itu ke gunung gede, walaupun gunung gede sebenarnya termasuknya yang tinggi lah dan nggak bisa diremehkan gitu, tapi alhamdulillah Mila bisa menjalankannya itu dengan baik, dan videonya juga udah kita upload juga di YouTube kita gitu, dan alhamdulillah dari situ pengalamannya baik. Sekarang malah jadi pingin lagi ya ke gunung-gunung lainnya gitu, dan udah ke Ciremai juga kemarin ya. Artinya tadi ketika kita menikah dengan orang yang tepat, ketakutan yang aku tadi bilang ternyata tidak semenakutkan itu, dan menikah itu tetap bisa menjalankan hobi dan ketemu teman-teman. Nah kalau dari Mila sendiri tadi kan punya rasa ketakutan juga tuh, kira-kira rasa ketakutan apa yang terjadi di Mila sebelum menikah, dan akhirnya bagaimana perasaannya setelah menikah gitu akan ketakutan itu? Aku sempat mikir kalau misalkan nanti nikah pasti aku bakal jadi pembantu di rumah. Oh ya. Tapi ternyata ya kebetulan bareng sama Ovi, ternyata dia yang lebih cewek daripada aku. Lebih cewek gimana tuh? Maksudnya lebih cewek tuh kayak dia tuh yang lebih rapi, yang lebih bersih. Tapi bukan berarti aku nggak bersih ya, cuma dia tuh sangat edik banget gitu sama bersih dan rapi. Terus dia yang lebih pintar masak, bahkan aku aja diajarin masaknya sama Ovi. Terus kayak ya udah pasti urusan di rumah kayak misalkan mau merakit perabot
itu banyak dibantu sama Ovi. Ya dibilang takut ya akhirnya nggak takut juga sih, kan ternyata lebih banyak terbantukan. Jadi yang aku rasain Ovi itu literally bisa dibilang partner lah, karena ya bisa diandalkan. Bahkan kadang malah aku yang merasa bahwa aku yang nggak begitu bisa diandelin gitu, saking Ovi itu bisa diandelin banget. Ya kalau aku sih ngerasanya sama sih, karena juga dalam hal kebersihan gitu kayak nyapu ngepel tuh pintar juga, terus dalam nyuci piring dan lain-lain pintar juga, bahkan untuk berkendara masalah kayak motor mobil malah juga bisa gitu. Kalau dibilang mandiri banget malah tuh udah masuk kategori cewek yang mandiri. Tapi ya balik lagi, karena sebelum nikah pun aku selalu berpikir bahwa aku akan punya partner hidup gitu, aku punya teman hidup, aku punya pasangan yang aku cintai, aku sayangi, sekaligus temen tuh. Makanya dalam hal apapun sebisa mungkin sih aku pinginnya malah gantian, saling backup, saling mengerti satu sama lain. Jadi nggak yang kayak, ya mohon maaf mungkin di luar sana masih ada aja yang kayak istri tuh kerjanya harus bersih-bersih, nyapu, ngepel dan lain-lain. Enggak, walaupun intensitasnya lebih banyak di Mila, tapi ya kalau Milanya lagi nggak bisa, lagi capek, kalau enggak aku sendiri yang langsung berusaha peka gitu, kayaknya udah capek nih, ya udah aku aja gitu. Jadi saling backup. Kadang juga sebaliknya, Mila ngeliat aku udah capek, Mila yang bantu gitu, yang backup. Dari situ malah jadi terbiasa ya kita ya. Jadi nggak sekaku itu bahwa tugasnya berkendara tuh harus suami, tugasnya bersih-bersih itu harus istri. Jadi enggak gitu, malah kita bisa saling backup satu sama lain. Aku misalkan capek nyetir, capek naik motor, nyetir motor atau nyetir mobil, bisa diganti sama Mila dulu. Ya alhamdulillah lah, jadi partner yang mudah-mudahan sampai tua ya kita gitu ya, bisa saling backup. Terus juga aku dulu sebelum nikah tuh malah lebih khawatir bagaimana cara kita adaptasi gitu, karena kan adaptasi dan kebiasaan kita berbeda. Kita dari keluarga yang berbeda, kita dari orang-orang yang dididik dengan berbeda juga dari orang tua kita masing-masing. Cara kita nyimpen pakaian gimana, cara kita makan gimana, semuanya lah tentang adaptasi yang awalnya kita belum pernah hidup bareng dan tiba-tiba disatukan. Itu juga jadi sedikit, duh gimana ya nanti ya. Tapi ya sejauh ini ya aku selalu komunikasikan gitu ketika ada sedikit perbedaan gitu, biar kita nyatu dulu gitu satu sama lain, biar tahu karakteristik masing-masing. Oh Mila tuh sukanya gini loh, nggak sukanya kayak gitu, suka kalau Ovinya kayak gini, nggak suka kalau Ovinya lagi kayak gitu. Jadinya terus belajar pun mulainya sebaliknya gitu, jadi saling ya negur. Walaupun ya dari hal-hal kayak gitu malah kadang suka ada konflik-konflik kecil ya karena ada perbedaan itu, tapi ya itu jangan dijadikan masalah besar, karena masalah kecil lah biarkan aja kecil gitu, jangan sampai dibesar-besarkan. Karena aku memahami bahwa kita itu hadir dari perbedaan, malah dari perbedaan itu kita yang bisa saling menguatkan begitu. Nah kalau dari Mas sendiri gimana tuh soal adaptasi kita pas beres nikah nih, adaptasinya gimana gitu? Kalau yang aku rasain sih pas pertama awal nikah, beberapa minggu setelah nikah sih ya mungkin seperti yang dirasakan sama orang pasangan-pasangan yang lain, berbunga-bunga. Iya. Tapi setelah mulai melewati bulan ke bulan itu ya maksudnya masih dalam rentang baru nikah gitu ya, menurut aku memang cukup sulit sih. Iya. Karena Ovi orangnya sangat aku merasa diri aku tuh perfeksionis, ternyata Ovi tuh jauh lebih perfeksionis dan sering konfliknya karena itu sih. Sesederhana kayak makan aja, Ovi tuh nasi yang lebih banyak, lauknya secukupnya sedikit gitu. Nah aku tuh sebaliknya, hal kayak gitu aja bisa jadi konflik gitu. Terus sampai urusan nyuci piring, aku nyuci tapi kalau misalkan nggak keset itu tuh bisa jadi konflik di kita. Iya, gitu. Hal-hal kecil seperti itu. Tapi balik lagi, mungkin banyak orang yang mikir bahwa hal ini tuh akan menjadi rasa takut yang tinggi gitu. Tapi ya kalau kita jalaninya dengan sadar, dengan sabar, itu tuh lama-kelamaan jadi tahu standarnya gimana dan kita bakal nyamain. Dan kita selalu berpikir bahwa oh ya benar juga ya. Jadi nggak selalu
mikir bahwa pasangan tuh apa sih gitu, aku yang bener. Nah, egonya harus diturunin. Makanya jadi ketika adaptasi itu egonya turunin, sabar walaupun ada konflik ya nggak apa-apa. Jadi biar kita tahu gitu. Oh, dia tuh standarnya kayak gini, aku tuh standarnya kayak gitu. Jadinya semuanya aman. Jadi nggak begitu menakutkan di sisi itu ya. Dan juga bentuk dari semakin kesini semakin belajar bahwa bagaimana cara supaya kita mentoleransi atas perbedaan tuh, ya diantaranya kayak misalkan tadi urusan nyuci piring gitu. Kalau misalkan kayak Ovi nggak puas sama hasil cuci piring aku, ya udah Ovi sendiri yang cuci piring gitu. Ya. Terus kayak hal-hal lain juga yang misalkan ya kalau misalkan akunya memang nggak capek itu bisa aku cuci lagi gitu. Tapi kalau misalkan akunya emang udah nggak bisa, ya udah Ovi sendiri yang nyuci. Dan maksudnya hal-hal bentuk toleransi dan pendewasaan dirinya kayak gitu sih kalau di kita. Jadi jangan, ya memang banyak konflik terjadi di sebuah pernikahan mungkin karena egonya belum stabil ya, karena menganggap dirinya paling benar, terus juga nggak mau disalahkan. Nah, hal yang seperti itu malah yang nantinya saling keras, ibaratkan tali, semakin ditarik kan lama-lama putus gitu. Jadi harus ada yang ngulur salah satu, ada yang narik salah satu, ada yang ngulur. Jadi kita harus tahu timingnya, kapan kita harus keras. Ketika kita yang akunya yang keras, misalkan Milanya yang agak mengulur, pun sebaliknya ketika Milanya yang keras, akunya agak mengulur. Kalau sama-sama narik nanti bahayanya malah putus itu. Jadi ya pesan juga buat teman-teman yang memang lagi ada konflik dan lain-lain, ya konfliknya jangan diperbesar, karena yakinlah itu sebenarnya masalah kecil, cuma kitanya aja terbawa emosi yang terlalu menggebu-gebu, jadinya masalahnya kayak kelihatannya besar banget. Oh iya, dan satu lagi, kadang ketika ada masalah tuh bisa jadi masalahnya tuh bukan karena hal yang ada dihadapi saat itu gitu. Bisa jadi itu tuh hanya akumulasi dari sebenarnya kita tuh ada emosi di belakang gitu yang gak reda. Nah, kayak harus punya kesadaran diri yang cepet sih. Ya balik lagi kayak di video sebelumnya, kayak misalkan Ovi tuh tipe yang gampang emosinya nggak bisa dikontrol kalau dia lagi lapar gitu. Nah makanya kalau misalnya udah tahu jam-jamnya Ovi udah lapar, ya jangan cari gara-gara gitu. Cari gara-garanya nanti kalau dia udah makan. Ya mending cari makanan dulu. Cari makan dulu, jangan banyak ngomong, biarin Ovi makan dulu, baru bisa diajak gara-gara, guys. Iya, dan juga ketika memang kitanya lagi ada kayak gitu juga otomatis aku pribadi gitu, kalau lagi lapar tuh kayak moodnya kurang bagus ya. Sering berjalannya waktu pun aku berusaha untuk bisa lebih berdewasa gitu, untuk bisa lebih sabar gitu ketika ada hal-hal yang kayak, kan nggak selalu makanan tuh selalu ada gitu kan, jam-jam lapar juga kadang datang tiba-tiba gitu. Jadi ya di kitanya pun harus sadar dan harus sedikit-sedikit memperbaiki. Dan solusinya juga kadang dari Ovi udah tahu dia kadang tiba-tiba lapar, dia nyetok makanan yang asalnya kita selalu belinya tuh dadakan, sekarang lebih ke nyetok. Ya, jadi fokus ke solusinya, jangan fokus ke masalahnya aja dan rumit aja terus di masalahnya. Tapi setiap pasangan pasti punya caranya masing-masing ya, sih. Betul, tapi setiap pasangan kita yakin juga punya caranya. Tapi kalau masing-masing. versi kita kayak gini. Gitu. Kita selalu fokusnya ke solusinya. Gitu, untuk perbaikannya gimana nantinya gitu. Kalau teman-teman di luar sana misal ada yang berpikir kayak lagi ragu nih sama calon pasangannya atau sama pasangannya gitu, ya itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Selain rasa ragu juga mungkin rasa ketakutan nanti ketika sudah menikah atau sudah berumah tangga pun itu pun wajar, karena yang dicari tuh bukan yang sempurna gitu, tapi yang mau belajar bareng. Nah, kita pun menerapkan itu bahwa suami istri adalah sebuah partner belajar untuk terus bertumbuh. Jadi kita bukan expert di bidang keluarga gitu, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama meyakini bahwa kita masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing. Nah, caranya kita dengan mengisi dan mencari tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ketika ada kekurangan, kita tutup pakai sisi kita yang punya kelebihan apa gitu. Jadinya saling mengisi satu sama lain. Jadi fokus ke belajar barengnya, jangan hanya menyalahkan diri sendiri dan orang lain atau pasangan kita. Menurut Mila jadinya menikah itu menakutkan gak sih? Nungguin ya. Iya. Enggak.
Enggak. Ya ada kadang takutnya, kadang enggak. Nah yang enggaknya nih apa nih? Karena ya tergantung pasangannya juga sih. Kebetulan pasangan yang ada di samping saya ini asalkan perutnya terisi penuh, enak untuk diajak komunikasi. Terus kayak dia juga support, dan dia juga, ya aku sedikit bersyukur, gak sedikit sih, banyak yang aku syukuri. Kalau aku lagi susah, dia mau turun gitu buat bantuin, gak pernah ngebiarin aku capek sendiri. Jadi capeknya harus bareng-bareng. Ya. Bahkan bukan hanya soal fisik gitu ya, capek fisik, tapi capek pikiran pun kita pinginnya malah saling berbagi beban gitu. Ketika aku ada beban apa yang di pikiran, Tukeran ya curhat. bebannya. Kalau ditukar nggak bisa kayaknya, karena kita punya beban masing-masing, terutama di tempat kerja kita masing-masing, karena itu sebuah tanggung jawab dan amanah ya, makanya kita cuma bisa mensupport dengan komunikasi bareng, kayak ngobrol-ngobrol kayak gini, terus ya banyak waktu berdua gitu ya, hal-hal simpel tapi bermakna besar lah buat pasangan baru seperti kami. Oke, gitu aja dari video kami. Semoga percakapan kami ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman semua. Ya kalau misalkan ada yang tidak cocok, ya udah, ini sharing-sharing aja gitu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu Ya. aja dari kami. Thank you. Thank you, Bye-bye. bye-bye.